Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ajeng Anggelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batang. Batang ialah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai dudukan bagian organ lain, berlekatan dengan akar, dan melanjutkan transfer nutrisi ke organ lainnya. Dan bagaimana sifat-sifat batang? Yang pertama yaitu berbentuk panjang bulat seperti silinder, terdiri dari ruas-ruas dan buku-buku. Tumbuh ke atas menuju cahaya matahari atau disebut juga dengan fototrof. Bertambah panjang di tiap ujungnya. Mengadakan percabangan, tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan dengan umur pendek. Fungsi batang yang pertama yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. Keempat, tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Pembagian tumbuhan berdasarkan batangnya, yaitu tumbuhan yang tidak bercabang dan tumbuhan yang berbatang. Tumbuhan ini hanya tampak dari luar seolah-olah tidak memiliki batang, namun sebenarnya memiliki batang. Contohnya itu sawi. Tumbuhan yang berbatang tuh seperti pohon mangga dan yang lain-lain. Pembagian tumbuhan yang berbatang yang pertama yaitu dikelompokkan menjadi batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan batang mendong. Batang basah yaitu batang yang lunak dan berair, contohnya itu bayam. Sedangkan batang berkayu itu terbagi antara pohon dan semak. Pohon yaitu tumbuhan berkayu besar, sedangkan semak tumbuhan berkayu yang ukurannya tidak terlalu besar. 3. Batang rumput. Batang yang tidak keras mempunyai ruas-ruas, contohnya itu padi. Yang keempat, batang mendong, contohnya itu rumput teki. Bentuk batang tuh ada yang bulat, contohnya itu bambu, kelapa, dan ada yang bersegi, contohnya itu batang teki bersegi 3, batang markisa bersegi 4, dan pipih, contoh ininya Phyllokladia, yaitu amat pipih dan pertumbuhan terbatas. Dan Cladodia, yaitu amat pipih dan pertumbuhan tidak terbatas. Permukaan batang tuh ada yang licin, contohnya batang jagung. Ada yang berusuk, itu permukaannya rinci-rinci, contohnya iler. Ada yang beralur atau membujur batang dengan adanya alur, contohnya hau. Ada yang bersayap pada batang persegi, contohnya itu ubi dan markisa. Dan bagaimana dengan permukaan batang? Permukaan batang tuh ada yang berambut, contohnya tuh tembakau. Ada yang berduri, contohnya itu bunga mawar yang sering kita lihat. Ada yang memperlihatkan bekas-bekas daun, contohnya tuh kelapa, pepaya. 4. Memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, itu contohnya nangka. Memperlihatkan banyak lentik sel, disebut dengan contohnya sengon. Lepasnya kera itu contohnya jambu. Dan bagaimana arah tumbuh batang? Arah tumbuh batang tuh tegak lurus, contohnya tuh pohon pepaya. Ada yang menggantung, contohnya tuh bunga anggrek. Ada yang berbaring, contohnya semangka. Ada yang menjalar atau merayap, contohnya batang ubi jalar. Ada yang serong ke atas atau pangkal batang berbaring tetapi bagian lainnya membelok ke atas, contohnya tuh kacang tanah. Ada yang mengangguk atau tegak lurus ke atas dan membengkok kembali ke tanah, contohnya tuh bunga matahari. Ada yang memanjat atau batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang, contohnya tuh pada akar pelekat pada sirih. Yang kedelapan, membelit jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang dan membelit penunjangnya. Membelit ke kiri, contohnya kembang telang, dan membelit ke kanan, contohnya itu gadung.
Nah, jenis percabangan batang tuh ada monopodial, yaitu tampak jelas, ukuran lebih besar dan panjang. Ada simpodial, yaitu batang pokok sulit ditentukan. Ada dikotom, yaitu tumbuh cabang dua bagian yang sama besar. Contoh dari monopodial yaitu pohon cemara, sedangkan contoh dari simpodial yaitu sawo manila, sedangkan contoh dari dikotom itu contohnya paku Adam. Paku Adam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.